Metamorfosis kupu-kupu bab 185. Darlin pun tertawa. Kalau kamu tidak pulang, aku juga tidak akan mengatakan apapun. Sejak kapan Darlin juga menjadi begitu pintar berbicara? Ini benar-benar mengikuti siapa akan mengikuti siapa. Bersama dengan Yos, si pria yang begitu mengerikan itu, Darlinnya juga sudah ikut berubah. Setelah selesai makan, Perlina barusan teringat dan merasa malu. Untungnya Darlin bawa uang. Kalau tidak, mereka benar-benar makan banyak dan tidak bisa membayar. Darlin, lain kali aku pasti akan mentraktirmu. Tidak apa-apa, hanya makan saja. Kita kan tidak ada bedanya. Setelah berkata, Darlin mengeluarkan sebuah kartu untuknya. Aku tahu, keuanganmu sedang sulit. Ini untuk pertolongan daruratmu. Kamu lebih baik simpan sendiri saja. Aku tahu, kamu sangat bekerja keras. Sekarang kamu terluka dan cuti. Juga tidak ada uang. Untuk apa kamu memberikannya padaku? Perlina buru-buru menghindar. Dia memang tidak ada uang, tapi tidak sampai perlu mengambil uang Darlin. Darlin berpikir sejenak dan menganggukkan kepala berkata, benar juga, sekarang kamu memiliki ATM berjalan. Memang tidak memerlukan uangku. Dia percaya Jasper sangat bersedia mengeluarkan uang untuk Perlina. Wajah Perlina pun memerah dan membantah. ATM berjalan apaan sih? Kalau begitu apakah Yos termasuk gunung emas berjalan? Yos hanyalah seorang pengacara. Apakah uang yang dia dapatkan akan lebih banyak dari Jasper seorang pengusaha? Darlin tidak merasa Yos begitu kaya. Kalau dia kaya, kenapa dia tidak pergi tinggal di villa dan masih tinggal di apartemen kecil? Aku bilang kamu tidak mengerti ya, tidak mengerti. Perlina sangat sabar menjelaskan padanya. Apakah kamu tahu berapa banyak biaya yang diterima Yos untuk cash penipuan? Tidak tahu, jawab Darlin. Darlin tidak mengerti dengan pendapatan Yos. Dia hanya tahu kalau Yos semakin lama semakin terkenal. Dari kota Leidong sampai seluruh negara, semakin banyak orang yang mengenalnya. Hanya sampai di sana saja. Perlina dengan kasihan menepuk bahu Darlin, menyodorkan tangan memberikan isyarat padanya. 3 juta? Perlina menyindirnya, mengisyaratkan beberapa kali lagi. Jangan-jangan 30 juta ya? Darlin menjawab dengan hati-hati. Sesuai dengan hukum, bayaran pengacara tidak mungkin begitu tinggi. Perlina menyindirnya sampai matanya sudah hampir naik ke atas. Darlin masih berhenti di pemikiran kecilnya, mendesah, dengan kagum, cemburu dan benci berkata, 30 juta? Jangan bercanda lagi. Sekarang bukan hanya dengan ada uang dan bisa meminta Yos menjadi pengacara. Biaya sesuai hukum tentu hanya sedikit. Masih ada perjanjian tertutup. Dengar-dengar, perkara akan memberikan 3 digit untuk Yos. Dia menghitung, lalu dengan santai berkata, hanya 3 miliar. Hah? Darlin merasa makanan yang dia makan terlalu asin. Mengambil sebotol air dan meminumnya, lalu menyemburkannya keluar. Untung saja dia sempat memalingkan kepala, tidak mencuci wajah Perlina. Tapi juga tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Perlina, apakah kamu tidak salah mengatakannya? 3 miliar itu apaan?
cukup membiayai 6 kali operasi Derek dan hanya perlu 1 kali cash. Itu bukanlah apa-apa. Kamu kira menjadi pengacara itu begitu bersih ya? Di dalamnya sangat banyak hal yang tidak diketahui. Perlina merasa reaksi Darlene semakin lama semakin membaik. Darlene tanpa sadar memegang botol dan meminum air untuk menenangkan diri. Pantesan saja Yos menatapnya dengan tatapan yang begitu bodoh. Ternyata sedang mentertawai kebodohannya. 1 cash Yos sudah akan mendapatkan 3 miliar. Mana mungkin kekurangan uang? Cash seperti itu akan sangat didapatkan kan? Perlina menyodorkan jari telunjuk dan mengayunkan berkata, salah, cash seperti ini sangat banyak. Tapi bukan siapapun bisa menerimanya. Kamu harus tahu, mencari seorang pengacara di waktu yang tepat akan menyelamatkan nyawamu. Uang tidak bisa mendapatkan pengacara yang baik. Sekarang kamu sudah mengerti seberapa hebat Yos itu kan? Darlene terdiam dan menganggukkan kepala. Tidak begitu mengerti. Jujur saja, Darlene, kalau kamu bisa mendapatkan Yos si kaki besar ini. Bukan, pohon besar ini. Seumur hidupmu sudah aman. Saat Perlina mengetahui pendapatan Yos yang mengerikan, juga seperti Darlene yang terdiam. Hampir saja diketawai si bajingan itu. Dia sangat berbahaya kan? Penghasilan yang tinggi selalu disertai dengan resiko yang tinggi. Bukankah ini adalah hukum alam yang tidak berubah? Yos kelihatan mendapatkan keuntungan besar. Siapa yang tahu berapa besar tekanan yang dia hadapi. Saat ini Darlene tiba-tiba mulai tidak tega dengan pria yang diam dan dingin itu. Perlina terdiam sejenak. Semua orang yang mengetahui pendapatan Yos yang besar hanya akan merasa kagum. Tidak pernah memikirkan balasan yang tinggi disertai dengan bahaya seperti apa. Hanya orang yang benar-benar peduli dengan Yos yang akan memikirkan hal ini. Darlene, kamu benar-benar sangat mencintainya kan? Hanya saat benar-benar mencintai seseorang, baru akan begitu memikirkannya. Darlene menunduk dan tidak menjawab. Perlina mendesah dan tidak berkata lagi. Darlene yang hanya diam sudah menjawabnya. Dan tatapan pahit Darlene juga sudah memberitahunya kalau jalan mereka ke depannya begitu sulit. Memangnya kenapa kalau saling mencintai? Dan kenapa kalau tidak? Bukankah akhirnya juga tetap harus menjalaninya? Darlene semakin sedih, tenggelam ke dalam kegelapan dan tidak bisa membebaskan diri. Sudahlah, jangan memikirkan hal yang buruk lagi. Ayo, kita pulang. Perlina pura-pura dengan senang menggandeng tangan Darlene. Darlene tiba-tiba mengangkat kepala berkata, Perlina, aku ingin pulang. Ya, kita memang akan pulang. Perlina dengan tidak mengerti menjawab. Aku ingin pulang ke rumah nenek. Saat ini Darlene sangat ingin melihat wajah Derek yang imut itu. Seperti hanya dengan begitu dia baru bisa merasa tenang. Pulang juga bagus. Aku pulang bersamamu ya. Lagian Perlina juga sedang bosan. Darlene tahu dia bermaksud baik. Menggelengkan kepala, menolak dan berkata, Perlina, tidak perlu. Kalau kamu ikut pulang denganku, pasti akan ada yang curiga. Perlina berpikir dan merasa masuk akal dan tidak memaksa lagi. Baiklah, pulang sementara waktu untuk menenangkan diri juga bagus.
Dan Derek pasti juga sudah merindukanmu. Wajah Darlin terlihat senyuman yang sudah lama tidak terlihat. Kalau ada masalah, ingat, telepon aku. Perlina juga ikut tersenyum. Oke, baik. Saat malam tiba, seorang pria pulang ke rumah. Menyadari rumahnya gelap, mengerutkan dahi dan melangkah ke dalam kamar. Kamar yang sama, satu orang pun tidak ada. Pria itu mengeluarkan ponsel dan melihat angka yang tertulis. Tetap jam 12:30 malam. Tapi wanita itu masih belum pulang. Benar-benar sangat ingin menelponnya, tapi setelah memikirkannya akhirnya dia tidak menelpon. Besok dia baru pergi mencarinya saja. Yos yang sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Setelah dia pergi, dia pun menerima cash besar. Karena sibuk kerja, dia sering melupakan waktu. Setiap kali selesai kerja, sudah sangat malam. Jadi, dia tidak menelpon Darlin lagi. Memikirkan akan menelponnya keesokan hari, akhirnya keesokan harinya dia pun sibuk lagi. Terus sibuk seperti ini dan akhirnya berakhir. Sudah begitu lama, dia tidak begitu buru-buru pulang. Yang menunggunya malah adalah kamar yang kosong. Karena ketidaktegaan Yos pada saat itu, dia pun melewatkan waktu seminggu. Hal yang terjadi selanjutnya seperti metamorfosis kupu-kupu.